Tidak bisa dipungkiri jika kekuatan militer Cina saat ini dianggap oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai ancaman wilayah kedaulatannya. Sebab pasca Cina masuk ke wilayah Laut Natuna Utara yang juga diklaim oleh Tiongkok sebagai zona ekonomi eksklusifnya, Beijing kembali melancarkan serangkaian aksi propagandanya di wilayah Laut Cina Timur untuk menggertak militer Taiwan. Ambisi Cina untuk semakin memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik memang seakan semakin tidak terbendung. Sebab sebelum masuk dan mengacak-acak ke wilayah perbatasan antara Taiwan dan Cina di Laut Cina Timur, Cina juga telah melancarkan aksi provokasinya terhadap Indonesia pada beberapa hari yang lalu. Misalkan saja pada pekan lalu, Cina telah masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara dan menganggap jika aksi Cina tersebut adalah sah serta tidak melanggar negara manapun dengan memasuki wilayah Laut Cina Selatan yang dianggap oleh Beijing sebagai zona ekonomi eksklusif milik Cina. Namun, sikap arogan Cina sebagai negara superpower di kawasan Asia Pasifik tidak sampai di situ saja, sebab baru-baru ini Cina juga telah mengumbar api perang yang diungkapkan langsung melalui media The Global Times. Menurut sumber media informasi tersebut, pernyataan yang berlagak sombong itu dinyatakan langsung melalui Partai Komunis Cina terhadap media The Global Times dan mengumbar retorika yang menyatakan diri siap perang melawan negara-negara ASEAN dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. Namun, selain menyatakan siap perang, Partai Komunis Cina itu juga telah sesumbar akan memenangkan peperangan bahkan jika melawan Amerika Serikat sekalipun. Retorika berbahaya tersebut diterbitkan oleh media The Global Times pada 11 September atau menjelang latihan perang besar-besaran Amerika Serikat di Guam, yaitu sebuah pulau kecil di Pasifik yang menjadi basis pesawat-pesawat pembom nuklir Amerika Serikat. Namun, dengan semakin meningkatnya tensi perang dagang dan hingga perang pernyataan dari kedua negara superpower ini, tentunya seakan membuat dunia ini akan dihadapkan dengan kehancuran, serta hanya negara yang memiliki armada tempur dan kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini saja yang akan memenangkan peperangan. Sebab hal tersebut dapat kita lihat sejak beberapa tahun yang lalu, setelah Amerika Serikat dan Rusia telah mengobarkan api peperangan yang sangat dahsyat dengan siap tempur menggunakan senjata atau rudal nuklirnya sebagai senjata utama yang dapat membuat kehancuran dan kematian massal di muka bumi ini. Namun, pasca meredanya persitegangan Rusia dan Amerika Serikat di Eropa, Cina sebagai salah satu negara superpower dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia, kembali berhadapan langsung dengan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan, serta mengobarkan api peperangan yang sangat besar. Namun, tidak bisa dipungkiri jika ambisi Cina untuk menguasai dunia militer dan ekonomi seakan membuatnya menjadi yang terkuat di dunia. Tentunya hal itu terlihat jelas ketika Cina seringkali melakukan pengerahan pasukan dan armada tempurnya di kawasan Asia. Misalkan saja pengerahan pasukan dan armada tempur Cina ke wilayah perbatasan Ladakh, India, pengerahan pasukan dan armada tempur Cina ke wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur untuk melakukan latihan tempur. Pergerakan dan pengiriman pasukan atau alutsista tempur Cina tersebut tentunya bukan tidak beralasan, sebab secara nyata Cina ingin memperluas wilayahnya di kawasan Laut Cina Selatan. Tidak hanya itu, Cina tampaknya mengincar wilayah laut negara-negara ASEAN yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Namun, di balik pergerakan militer Cina tersebut, tentunya membuat beberapa negara di kawasan Asia Pasifik merasa terancam. Hal tersebut dapat kita lihat ketika persitegangan antara Cina dengan Taiwan yang kembali memanas saat ini.
Selain itu, persitegangan Beijing dan Taiwan ini memuncak setelah China kembali mengerahkan sebanyak 18 unit pesawat jet tempurnya untuk mengacak-acak wilayah Taiwan dan termasuk melintasi garis tengah selat Taiwan yang sangat sensitif. Namun, Taiwan yang melihat aksi manuver pesawat jet tempur China mengudara di langit perbatasan kedua negara tersebut. Tentunya dengan kekuatan militer Taiwan segera mengerahkan beberapa pesawat jet tempurnya untuk mengusir pesawat-pesawat China yang sedang melayang-layang dan melakukan deteksi armada tempur Taiwan. Eskalasi persitegangan China dengan Taiwan ini seketika memanas bersamaan dengan hari kedatangan pejabat senior Amerika Serikat di Taipei yang ingin semakin memperkuat hubungan baik antara Taiwan dan Amerika Serikat. Namun, walaupun apa yang dilakukan oleh armada tempur udara China di kawasan tersebut pada Jumat 18 September kemarin adalah merupakan sebuah latihan tempur, tetapi jelas saja jika Taiwan merasa sangat khawatir atas tindakan China yang selalu melakukan latihan tempur di wilayah perbatasan yang sedang bersitegang dengan China. Misalkan saja pengerahan pasukan dan latihan tempur China di wilayah perbatasan India dengan China, latihan tempur China di kawasan Laut Cina Selatan, dan terakhir pada pekan ini dengan mengirim 18 unit pesawat jet tempur yang merupakan salah satu unsur tempur terbaik China. Sementara itu, menurut media informasi terbaru, kedatangan Deplu Amerika Serikat ke Taiwan kemarin membuat China mengawasi dengan cemas hubungan Taipei dengan Washington yang semakin dekat, sehingga Beijing pun meningkatkan latihan militer di dekat Taiwan, termasuk 2 hari penembakan senjata udara dan laut pekan lalu sebagai tanggapan China atas hubungan kedua negara tersebut yang semakin baik. Namun, pasca ROKAV mengerahkan pesawat jet tempur dan sistem rudal pertahanan udaranya untuk memantau aktivitas tersebut, pihak Kementerian Pertahanan Taiwan menunjukkan peta jalur penerbangan jet-jet tempur China itu dan mereka melintasi garis tengah selat Taiwan. Secara normal, jet tempur dari kedua pihak menghindari aksi militerisasi garis tengah itu. Sementara itu, menurut sumber media informasi kabar Taiwan, Liberty Times menyatakan jika pesawat jet tempur Angkatan Udara Taiwan dikerahkan 17 kali pada Jumat pagi selama 4 jam sebagai bentuk untuk memperingatkan Angkatan Udara China agar tetap menjauh dari wilayah tersebut. Selain itu, menurut surat kabar itu telah menampilkan gambar rudal yang dipasang pada pesawat jet tempur F-16 Taiwan di pangkalan udara Hualien di pantai timur Taiwan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan China, Ren Guoqiang, menyatakan bahwa latihan tempur yang diadakan Beijing itu adalah untuk memperlihatkan Komando Wilayah Timur Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA China, sehingga perlu dilakukannya tindakan untuk situasi yang semakin memanas di selat Taiwan dan melindungi wilayah kedaulatan nasional dan integritas wilayah Kementerian Pertahanan Taiwan.